Bapak Ibu Saudara yang kekasih, salam dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam firman Tuhan. Dan untuk malam ini, sebelum saudara beristirahat, kami mengajak saudara bersama-sama dengan firman Tuhan dalam renungan malam Shalom. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa yang Maha Baik, yang memberikan segala yang perlu bagi hidup kami, nafas kehidupan kami, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, sukacita. Hingga malam ini kami masih menikmati pemberian. Ajar kami untuk senantiasa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi semua orang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk malam ini kita ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-22, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman ini disuarakan oleh Sang Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula yang sedang mengalami penderitaan akibat tekanan-tekanan dan hasutan-hasutan, baik dari agama-agama lokal yang tidak mengingini atau tidak menyukai kehadiran kekristenan, apalagi dari agama-agama Yahudi yang senantiasa ingin mau menghapuskan atau meniadakan keberadaan agama Kristen. Kemudian ada tekanan dari pihak pemerintah Romawi yang tidak suka dengan cara hidup orang-orang Kristen pada zaman itu, yang menurut kisah para rasul sungguh luar biasa kebersamaan, kasih sayang, persekutuan, dan bagaimana untuk saling mendukung dalam setiap hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, renungan ini merupakan suatu ajakan yang luar biasa, agar di dalam penderitaan setiap orang harus memahami dari mana itu datang penderitaan. Pada dasarnya penderitaan bisa saja datang dari diri sendiri, akibat kesalahan sendiri, dan ini yang paling banyak. Kita menderita akibat penyakit karena kesalahan atau ketidaksetiaan untuk menjaga kesehatan. Atau kita bisa menderita terhadap orang-orang yang disebabkan oleh perilaku kita, sikap kita, dan cara kita bergaul dengan orang lain. Tetapi juga ada penderitaan akibat perbuatan orang lain. Contohnya, kita sedang naik kendaraan di jalanan, tiba-tiba ada orang ugal-ugalan lalu menabrak kita. Itu bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan orang lain. Tetapi juga ada penderitaan diakibatkan oleh alam, apakah bencana, apakah banjir, dan ini banyak datang di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini bukan penderitaan seperti itu. Penderitaan yang dimaksud oleh Petrus adalah penderitaan akibat bagaimana dia mempertahankan identitas sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah hebatnya tekanan dan tantangan yang dihadapi. Pada saat itu, agama Kristen, agama yang dimusuhi, baik dari pemerintah atau dari agama Yahudi, yang senantiasa tidak suka dengan kehadiran Kristen, apalagi agama Yahudi yang belum pernah mengakui
ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang-orang Kristen pada saat itu sangat menderita. Karena itulah Rasul Petrus di sini mengajak kita semua, atau mengajak orang-orang pada zaman itu, agar ketika mereka harus menderita akibat kebenaran atau mempertahankan imannya, itu akan merupakan suatu sukacita. Sebab sejak awal, kebenaran selalu berhadapan dengan kejahatan. Iman kita akan selalu berhadapan dengan zaman ini. Cinta kasih kita akan selalu diperhadapkan dengan kebencian. Ketika seseorang ingin dengan sukacita atau dengan setia ingin mengikut Yesus, ada orang yang tidak suka, atau bahkan ada orang yang ingin mempersalahkan. Oleh karena itu, baiklah kita memahami firman ini, tetapi sekalipun kita menderita akibat dari kebenaran, janganlah pernah merasa itu penderitaan, tetapi itu anugerah. Bagaimana Yesus yang menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana Yesus harus mengalami kematian dan digantung di tiang salib untuk pembebasan kemerdekaan kita, untuk menaklukkan dosa dan kuasa maut. Kehidupan seperti itu seharusnya ditampilkan oleh orang-orang Kristen pada zaman ini. Zaman ini yang senantiasa sedang menggampangkan sesuatu. Kebenaran tergantung kepada keadaan. Kebenaran sering diambil ketika sesuatu sudah berulang-ulang dilakukan. Segala sesuatu yang sering atau berulang-ulang dilakukan, itu sering menjadi kebenaran, walaupun salah. Bagi orang Kristen, Yesus membuat suatu keputusan yang sangat pasti. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Ini menjadi patokan umum bagi orang-orang percaya pada saat ini. Kalaupun kita harus bermusuhan dengan orang-orang, bermusuhan dengan situasi, bermusuhan dengan zaman, karena kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, janganlah pernah merasa kita menderita. Tetapi itu adalah bagaimana memberi kekuatan, kemampuan, dan mensucikan iman percaya kita. Sebagai orang Kristen harus berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus. Keinginan daging sangat berbeda dengan keinginan roh. Ketika dunia ini dengan segala pesona, dengan segala kenikmatannya sedang menggoda kita, itulah keinginan daging. Tetapi ketika roh Tuhan yang berbicara, harus berhadapan dengan segala keinginan-keinginan ini. Biarlah firman Tuhan yang hari ini, yang pada malam ini, walaupun kita harus menderita akibat dari kebenaran yang kita lakukan, jangan anggap itu menjadi penderitaan. Anggaplah itu sebagai sukacita, karena kita mempertahankan iman percaya kita. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, agar kita dimampukan menghadapi segala godaan-godaan, segala cobaan-cobaan, segala penderitaan yang datang dari seluruh kehidupan kita, baik pekerjaan, baik hubungan-hubungan sosial, baik segala perubahan-perubahan zaman yang begitu cepat, yang sering membelokkan pemahaman kita dari kebenaran. Dimanapun kita berada, kapanpun situasinya, kebenaran itu harus kita tegakkan, harus kita hidupi. Biarlah kebenaran menjadi kebiasaan. Jangan kebiasaan menjadi kebenaran, tetapi kebenaran itu menjadi cara hidup kita, prinsip hidup kita. Walaupun banyak resiko dan banyak hal-hal yang harus kita hadapi akibat dari semua ini. Semoga firman Tuhan dan kuat kuasa Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam ini yang menguatkan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran, yang sering berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Karena itu biarlah Roh-Mu yang mengajar, membimbing kami,
untuk selalu setia di dalam kebenaran-Mu. Walaupun penderitaan mungkin akan kami hadapi, tetapi malah roh-Mu kami Engkau kuatkan. Terima kasih, sertai kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.